Ini serial ketiga dari ketajaman membedakan roh. Pentingnya kita punya sense untuk membedakan roh. Tidak ada satu pribadi yang bisa mengajarkan kita 24 jam untuk punya sense yang sangat sensitif mengenali segala sesuatu. Karena itu kita sangat butuh Roh Kudus. Kita perlu membangun hubungan dengan Roh Kudus. Tetapi sekali lagi Roh Kudus itu adalah roh. Roh Kudus itu pribadi. Bukan pribadi yang sebenarnya sulit untuk didekati. Tetapi seringkali perbedaan dunia nyata dengan dunia roh membuat kita sulit dan kita malas dan enggan untuk mendekati Tuhan. Bicara dengan Dia. Seringkali untuk menangkap perkataan Dia balik kita perlu punya sense yang sangat sensitif. Dan seringkali kita belajar lewat kesalahan demi kesalahan. Oh ternyata ini bukan suara Roh Kudus, ini suara hati saya. Dan lama-lama itu membuat banyak orang pelan-pelan malas membangun hubungan dengan Roh Kudus. Walaupun kita masih sering baca Alkitab. Roh Kudus adalah roh yang tidak terbatas. Sekalipun kita tidak mengenali Dia, Dia sangat sering menolong kita. Sekalipun kita tidak mengenali Dia dengan sangat dalam, Dia selalu ada di situ memberikan nafas pengertian, nafas pengajaran, nafas tuntunan. Tetapi ada hal-hal yang seringkali kita buat bisa sangat menyinggung Dia dan membuat Dia berbalik melawan kita. Dan ini menurut saya adalah celaka pertama. Karena itu biarlah pagi hari ini kita belajar untuk mengenali bagaimana punya hubungan dengan Roh Kudus sehingga kita punya sense yang tajam untuk membedakan roh. Dia adalah pribadi yang ingin dikenali. Dia adalah pribadi yang ingin ditunggu. Dia adalah Tuhan. Jadi waktu kita memanggil namanya Roh Kudus, seluruh komposisi hatimu juga harus diatur. Bagaimana cara mengatur komposisi hati? Tunduklah karena Dia Allah. Kita datang untuk mendengarkan hatinya. Seringkali kita datang mengajukan jutaan permintaan dan kita lupa protokoler kerajaan surga. Jika kita datang untuk menunggu dan mengenali, percayalah pribadi ini akan sangat cepat menghampirimu. Yohanes 3 ayat 34. Sebab Dia yang diutus Allah, Dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Roh Kudus bekerja sama dengan firman. Jika tidak ada perbendaharaan firman di dalammu, seringkali itu membuat dia sulit bicara. Tetapi jika ada perbendaharaan firman, dia akan mulai menerangkan lewat satu firman. Bagaimana lewat firman itu kita mengerti tentang hidup. Bagaimana lewat firman itu kita bisa mengerjakan begitu banyak hal sesuai dengan hatinya. Bagaimana lewat firman itu kita bisa meradiasi dunia untuk mereka mencari Tuhan. Cuma Roh Kudus yang bisa mengajarkan. Satu hari saya dengar lagu Benny Hinn. Dia nyanyi dengan sangat soft. Waktu dia nyanyi dengan sangat soft, saya merasakan bagaimana Roh Kudus hadir untuk dia secara pribadi. Dia hadir hanya untuk Benny Hinn. Dan mereka punya hubungan intim dan dekat waktu dia nyanyi seperti ini. Bernafaslah roh Tuhan, bernafaslah kepadaku supaya aku punya pengertian. Bernafaslah supaya aku bisa jalan di jalan cinta dan kasih-Mu. Sebab sesungguhnya tanpa tuntunanmu aku begitu terhilang. Suaranya gak bagus. Mazmurnya juga sederhana. Tetapi kepekatan hadirat Roh Kudus tidak bisa saya pungkiri bahwa itu sangat kuat dan saya tidak menemui di lagu-lagu hari-hari ini. Lagu-lagu yang diberikan oleh gereja, komunitas, lagu-lagu baru yang dahsyat. Saya belum menemukan kepekatan seperti yang pernah dia punya. Ini menimbulkan rasa ingin tahu saya untuk menggali lebih dalam. Ini menimbulkan rasa ingin tahu saya untuk mengenal Roh Kudus lebih dalam. Di Titus 3 ayat 3 sampai 8
dikatakan seperti ini. Dia memandikan kita dengan rahmat-Nya. Dia memberikan kita air terus-menerus untuk memandikan kita. Itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Dia mencuci kita dari luar ke dalam, dari dalam keluar oleh rahmat-Nya. Dikatakan bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena anugerah-Nya, karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saya mau kesaksian ya. Saya ikut Tuhan tuh udah 20 tahun, 25 tahun. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan kenapa ya yang keluar dari hati saya ini semakin jahat? Dulu kayaknya saya belum sejahat ini. Tapi hari-hari ini di tengah saya juga menyampaikan firman Tuhan, saya bisa merasakan sesuatu yang jahat itu terus keluar dari hati saya. Saya mulai mengerti bagaimana berpolitik, saya mulai mengerti bagaimana mengucapkan sesuatu yang I don't mean it, tapi saya harus mengucapkan dengan baik dan benar. Sementara begitu saya membalikan badan, saya punya pikiran yang lain tentang orang itu dan saya terganggu. Karena menurut saya ini hidup saya mulai sangat tidak murni. Dan bagaimana saya menghadap Tuhan dengan semua ketidakmurnian yang semakin hebat di tengah saya semakin banyak menyampaikan firman Tuhan. Ini pergumulan saya secara pribadi. Karena itu saya menemukan firman di Titus yang berkata bahwa Roh Kudus akan terus memandikan kita. Satu hari kita berapa kali mandi? Orang bule satu hari mandi sekali karena di sana dingin. Tapi orang Indonesia kita mandi sehari 2 kali, sehari 3 kali. Seperti itu juga Roh Kudus dalam hidup kita. Karena itu hari-hari ini saya memperbanyak untuk mencari Tuhan. Saudara kalau mau coba cari Tuhan, cari pribadinya, saudara akan ngerasain. Bisa nggak 5 menit aja tenang di hadirat Tuhan tanpa pikiranmu membuat gelombang apapun. Itu sulit sekali. Distraction dari teknologi dan gadget luar biasa hebat. Sampai untuk konsentrasi 1 menit saja kepada hati Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa sulit. Untuk kita bicara, untuk kita punya aktivitas rohani itu gampang. Tetapi berdiam di hadapan Tuhan, menunggu Roh Kudus, itu menjadi hal yang sulit. Dan kemudian kita punya sejuta reason untuk tidak melakukan hal itu. Tetapi kita perlu berdiam untuk dimandikan oleh Roh Kudus. Dia akan membersihkan kita dari dalam keluar, dari luar ke dalam. Di hari-hari akhir, Yudas 1 berkata, akan ada orang-orang yang memecah belah. Mereka dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia dan hidup tanpa Roh Kudus. Ini bukan buat orang luar. Firman ini buat gereja Tuhan. Ada begitu banyak orang hidup tanpa Roh Kudus. Saya juga bisa hidup berbulan-bulan tanpa Roh Kudus. Dan saya menyadari peringatan demi peringatan dari Billy Graham yang berkata, gereja dan aktivitasnya akan terus berlangsung tanpa Roh Kudus. Warning ini saya taruh di hati saya untuk memberikan direction kalau saya mulai tidak mencari Tuhan, tidak mencari Roh Kudus. Saya ingatkan diri saya, Ruth, orang bisa begitu jalan dengan firman tanpa Roh Kudus dan ini ada yang salah. Waktu saya tahu saya bisa hidup berbulan-bulan tanpa Roh Kudus, ini membuat saya kaget dan membuat saya merefleksi memasuki 2024. Saya mau membekali diri saya sendiri dengan sebuah keputusan Tuhan. Guide saya dengan penginsafan yang hebat untuk saya punya sense untuk terus mencari pribadimu. Roh Kudus, Tuhan Yesus dan Bapa. Karena saya tidak mau pelan-pelan ada roh yang menuntun saya hidup tanpa Roh Kudus. 1 Yohanes 4 ayat 3 sampai 6. Dikatakan kita gampang mendeteksinya. Jika roh itu tidak mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia bukan Roh Kudus. Dia tidak berasal dari Tuhan. Itu gampang membedakan. Dan sudah pasti dia anti Kristus. Berapa banyak pengajar
motivator yang membuat kita pulang dan kita bertekad mengembangkan talenta kita. Di sport, di matematika, di perekonomian, di marketing, apapun. Dan dalam sekejap mungkin sebagian besar dituntun menjadi berhasil. Sebagian besar tetap mengalami kegagalan. Motivator itu memberikan kita nafas segar, membuat kita terdorong untuk hidup, berkembang, bertumbuh. Tetapi tidak menuntun kita kepada Kristus. Dan Tuhan berkata dengan jelas, jika roh itu tidak mengaku bahwa Yesuslah Tuhan, maka ujungnya itu adalah roh dunia, roh antikris. Dan kita mungkin bisa terjebak dalam sistem perekonomian, sistem marketing yang sudah sangat mengisi hati dan hidup kita. Membuat kita besar, membimbing kita, tetapi tanpa kita dituntun balik kepada Tuhan Yesus. Ujungnya hanya ada dua golongan, yang mengikuti Kristus dan antikristus. Roh duniawi itu antikristus. Mereka punya pengembangan sendiri. Mereka tidak menyembah Yesus Kristus Tuhan. Roh duniawi bukan di jalan abu-abu. Jalan yang jelas membawa orang berhasil. Roh duniawi jelas roh yang menentang Kristus. Saya tidak menentang semua pengajaran-pengajaran yang membangun, yang membuat orang mengembangkan diri, tidak. Tetapi saya ingin mengingatkan buat saudara seiman, Anda yang pernah sangat menyintai Tuhan Yesus, Anda yang pernah jatuh cinta dengan Tuhan Yesus, dan hari ini engkau tahu persis di hatimu, ada yang berubah, ada yang berbeda. Kita tetap Kristen, kita tetap rohani, kita tetap pelayanan. Tetapi kita tidak merindukan pribadinya lagi. Saya bicara dengan saudara yang mengalami hal itu. Dan biar waktu saudara mendengar firman ini, berlututlah dan bilang sama Tuhan, Tuhan, temukan hatiku lagi. Temukan pribadiku dan izinkan aku bertemu denganmu juga. Dengan jelas dikatakan, roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Tetapi ini tidak bekerja secara otomatis. Seperti semua mesin-mesin yang hari ini dirancang bekerja dengan otomatis. Kita berpikir Roh Kudus yang dahsyat di dalam kita bekerja dengan otomatis. Itu tidak bekerja dengan otomatis. Roh yang lebih besar dari roh dunia ada di dalam kita. Dan kita harus mengaktifkan dengan apa? Bicara dengan dia. Dan berkata, Tuhan, Roh Kudus, sampai tiba-tiba di dalammu ada denyut. Dan denyutmu menuntunmu tahu dan tahu ada interaksi roh. Ada interaksi spiritual dan kau tahu dia mendengarkan. Bicaralah sesuatu dengannya. Dan saudara mulai bisa menaikkan lagu yang simple dari hatimu. Dan tiba-tiba air matamu mulai mengalir. Dan tiba-tiba engkau keluar dari doamu. Engkau merasakan sebuah kepuasan yang hebat di batinmu. Yang tidak pernah bisa diberikan oleh dunia. Itu adalah pengalaman luxury dengan surgawi. Itu adalah pengalaman spiritual yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Di ayat 6 dikatakan, kita berasal dari Allah. Kita mengenal Allah. Dia mendengarkan kita. Dan barang siapa tidak berasal dari Allah, dia tidak mendengarkan. Itu tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Cobalah bicara dengan Tuhan dan cek apakah surga mendengarkanmu. Jika surga sudah tidak lagi mendengarkanmu, lebih baik kita menghadapi kenyataan. Seperti saya menghadapi kenyataan kesadaran. Tuhan, bagaimana berbulan-bulan saya belajar Alkitab, ternyata saya bisa hidup tanpa Roh Kudus. Sesuatu efek dosa waktu manusia makan buah pengetahuan, baik, benar, baik dan jahat. Itu membuat manusia punya kecenderungan memisahkan diri dari Allah. Karena itu mereka tidak mencari Roh Kudus.
Biar waktu firman ini kita dengar, ini menuntun sebuah penginsafan. Ujilah dirimu, apakah surga masih mendengarkan engkau. Jika surga tidak mendengarkan engkau, bertobatlah dan berkata, Tuhan, tuntun aku kembali ke hatimu. Tuntun aku kembali ke rumahku, yaitu surga. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau sudah membekali kami dengan roh yang lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Kau sudah membekali kami dengan roh yang tidak terbatas. Tetapi seringkali kami tidak tahu bagaimana mengaktifkan. Aku berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, buat semua saudara seiman yang mendengarkan firman ini, buat diriku sendiri. Biarlah mulai hari ini, Roh-Mu menuntun kami kembali kepada roh kebenaran, kepada Kristus, dan membawa kami kembali ke hati Bapa. Tolong kami Tuhan, aku mengandalkan kekuatan Roh-Mu, aku mengandalkan belas kasihan-Mu, aku mengandalkan kerelaan hati-Mu untuk menuntun semua saudara seiman yang sudah Kau bawa hidup dalam keberhasilan, tetapi kehilangan hubungan intim dengan pribadi-Mu. Biar hari ini menjadi hari pembalikan keadaan. Tolong kami Tuhan, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin.